gelapnya Indonesia ini bukannya di dunia juga gelap atau gimana nih? Iya, memang gelap ya, karena memang warisan 10 tahun pemerintahan yang lalu juga. Jadi di situ kemudian masyarakat melihat, terutama mahasiswa, the ruling party itu punya otoritas kekuasaan yang luar biasa besarnya dan bisa membuat peraturan perundang sesuka-sukanya. Sehingga ada berbagai pernyataan yang tidak perlu, misalnya Indonesia gelap ndasmu, itu kan sebenarnya nggak begitu penting, tuh nggak begitu perlu. Nggak perlu. Ini malah memperkeruh situasi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi di channel ini, channel yang ingin terus-menerus meninggikan kewarasan. Selamat berpuasa ibadah Ramadan. Kita akan gaspol walaupun Ramadan dan kita akan mulai ini. Alhamdulillah, salah satu punggawa kewarasan yang hadir di sini orang yang tidak main-main, Profesor Didin. Apa kabar Prof Didin? Baik, alhamdulillah. Tapi puasa kan puasa. Iya, alhamdulillah. Nah, Insyaallah. ini menunjukkan walaupun puasa, kecerahan tetap harus ada. Ya. Optimisme harus terus dihidupkan. Profesor Didin ini adalah ahli ekonomi politik. Beliau pengamat, guru besar, mengajar di IPB, mengajar di Paramadina, dan salah satu pendiri dari Indef. Yang belum kenal Indef, apa tuh Prof Indef? Indef jadi sebuah think tank ekonomi, yang diri sejak tahun 95 ya, nanti mau 30 tahun. Salah satunya yang udah almarhum, Pak Faisal Basri, salah seorang pendiri sama Rabini sama Ilhasad. Jadi beliau tidak main-main, sudah mendedikasikan dirinya secara paripurna di dalam bidang ekonomi. Dan spesialisasinya adalah ekonomi politik. Dan kita akan membahas apa betul Indonesia gelap. Segelap apa itu, atau jangan-jangan ya memang gelap. Tapi tidak segelap ketika orang mengkualifikasi gelap itu gulita. Dan Profesor Didin akan mendiskusikannya dengan kami pada saat ini. Prof, gelapnya Indonesia ini bukannya di dunia juga gelap atau gimana nih? Iya, memang gelap ya, karena memang warisan 10 tahun pemerintahan yang lalu juga. Plus bahwa dunia pun sejak perang, dua perang besar itu, apalagi sejak Trump. Maksudnya perang besar tuh perang mana tuh? Rusia, Ukraina sama Ukraina, dan Palestina, Israel. Ya, yang udah beberapa tahun. Tiba-tiba juga Trump terpilih dengan kebijakan American First, dan term kedua dari proteksionisme. Ini membuat dunia ini memang pesimis ya, dan gelap. Nah, Indonesia memang ada kombinasi tadi. Ketika kita ngomong Indonesia gelap, frasa kata Indonesia gelap itu kan muncul ketika demo mahasiswa, dan dia menyebut beberapa indikator yang menjadi dasar kenapa disebut dengan Indonesia gelap. Terutama sebenarnya apa yang terjadi di DPR sebenarnya. Ada kebijakan-kebijakan yang mendesakkan berbagai undang-undang yang itu justru memberikan keleluasaan pada kekuasaan untuk menggunakan haknya dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, kewenangannya, tapi juga kurangnya kontrol. Itu yang muncul kayak begitu loh. Tanggapannya, Prof? Iya, saya setuju bahwa memang DPR sebagai lembaga yang fungsinya terutama check and balances ya di dalam demokrasi itu hilang 10 tahun pemerintahan Jokowi, dan kesannya ini masih berlanjut gitu. Ada koalisi gemuk, kemudian ada satu momen di mana undang-undang revisi BUMN itu yang melahirkan Danantara itu kurang dari 20 hari dibahas di DPR dan tidak menimbulkan perdebatan. Apalagi DPR memberi kesempatan di dalam proses legislasinya kepada publik untuk ikut mendiskusikannya. Karena ini kan sesuatu yang luar biasa, menyangkut
nasib bangsa dalam jangka panjang ya, bukan hanya jangka 5 tahun. Yes. Jadi di situ kemudian masyarakat melihat, terutama mahasiswa, the ruling party itu punya otoritas kekuasaan yang luar biasa besarnya dan bisa membuat peraturan perundang sesuka-sukanya. Tapi kita juga melihat contoh kan ya, Prof. Ketika ada ribut-ribut soal PPN 12%, Prabowo kemudian mendengar suara rakyat dan memutus itu untuk tetap 11%, walaupun ada yang 12% juga di beberapa sektor. Tapi dan juga soal kasus skandal tabung LPG ya, dia mendengar suara itu dan kemudian melakukan tindakan yang berafiliasi pada kepentingan publik. Gimana ngelihatnya itu, Pak? Jadi begini, saya melihatnya dalam perspektif bahkan mungkin agak paradigmatik ya. Jadi sejak awal Prabowo sudah mendeklarasikan tentang ekonomi untuk rakyat. Bahasa dia yang dipakai waktu pidato di MPR, pelantikan sebagai presiden waktu itu. Bahkan diulang di beberapa forum global ya. Jadi kemudian diterjemahkan secara teknis, mau memberantas korupsi, mau swasembada pangan, swasembada energi, kemudian ada tindakan-tindakan praktis lainnya, yaitu misalnya membebaskan utang UMKM, kemudian menyetujui kenaikan upah UMR yang diusulkan oleh UMR juga dinaikkan dan sesuai dengan usul dari Serikat Pekerja. Dan ada satu lagi, Omnibus Law yang khusus ketenagakerjaan itu diserahkan kepada serikat buruh. Jadi ini memang sebenarnya publik tidak terlalu menangkap mungkin bahwa ada nuansa ingin menggeser ya, menurut saya secara paradigmatik, yang dulunya lebih berbasis oligarki sekarang mau ya, tentu aja harus dibuktikan nanti berbasis kepada people center development itu. Jadi kemudian dibuktikan pula dengan tadi langkah yang mendengar suara publik tentang PPN 12% yang dibatalkan plus LPG yang tadinya 2023 diputuskan itu dihilangkan, rakyat langsung bisa beli gitu, apa istilahnya gitu, kemudian dihilangkan sehingga antrian panjang dan kemudian dibatalkan. Nah jadi sebenarnya ada itu niat itu gitu. Cuman kemudian kalau bicara ekonomi untuk rakyat, itu kan ada politik untuk rakyat juga mestinya, yaitu demokrasi. Nah, mengapa ini tidak rely on, gitu loh? Mestinya kalau memang ekonomi untuk rakyat, juga di dalam berbagai kebijakan, di berbagai katakanlah langkah-langkah institusional, lembagaan harusnya memperkuat institusi demokrasi ini, termasuk bagaimana misalnya DPR ada ruang bagi kelompok atau partai yang di luar pemerintahan yang cukup kuat lah gitu ya. Jadi jangan misalnya PDI pun sekarang mau dimasukkan ke pemerintahan. Ini agak bertentangan jadinya. Kalau ekonomi untuk rakyat tetapi politik tidak ada ruang untuk rakyat, ini sedikit kontradiktif. Ini mungkin yang harus dipikirkan oleh Prabowo ya, saya kira. Saya ini menarik nih yang Prof Didi kemukakan. Saya dapat satu video ini di dalam rapat kerja di DPR. Kayaknya itu rapat kerja Komisi 6 dengan perdagangan kayaknya itu. Ada salah satu anggota dewan kita, dia mempersoalkan kenaikan harga barang kebutuhan pokok. Dan itu lebih khusus lagi dikaitkan dengan importasi. Jadi dia mengatakan bahwa ini kan ada 3 tuh kaitan. Pak Prabowo di awal speech di inaugurasinya mengatakan ingin membangun ketahanan pangan. Terus kedua, di bulan Januari beliau mengatakan stop seluruh importasi. Terus ketiga di bulan Maret ini, ujung Februari itu
Di situ disebutkan keran impor tuh untuk gula katanya. Iya, jadi tetap dibuka. Iya. Dan itu Menteri Perdagangannya, Menko-nya mengatakan ini perintah bos. Jadi ada situasi yang sangat dinamis yang bekerja gitu. Importasi masih ada, katanya dilarang, tapi kemudian masih ada. Dan akhirnya yang lebih kacau lagi adalah ketahanan pangan kita, di mana petani-petani yang harusnya dilindungi menghadapi persaingan. Karena tingkat harga bawang putih disebut kebetulan. Nanti kita masukin ya, Wi ya itunya. Itu dia bilang, wah ini kalau masuk ke Indonesia selesai nih petani barang kita. Nah, dinamika intensitas yang sangat dinamis itu bagaimana cara kita membacanya ya? Jadi begini, memang memahami sebuah fenomena ekonomi politik dari sebuah pemerintahan seperti Prabowo yang mewarisi 10 tahun pemerintahan Jokowi yang notabene lebih berbasis oligarki itu memang kelihatannya kan untuk katakanlah dalam bahasa agama itu husnuzon gitu ya. Itu barangkali di dalam itu memang masih terjadi tarik menarik berbagai kekuatan bisnis yang tidak ingin zona nyamannya hilang. Oke. Nah, jadi ini adalah PR Prabowo ya untuk kalau memang dia ingin ekonomi untuk rakyat, lalu ada membatasi impor untuk kebutuhan pokok, dan lalu kemudian tiba-tiba dia membolehkan impor gula gitu. Padahal gula ini salah satu kebutuhan pokok yang luar biasa ya. Hampir tidak ada orang yang tidak menggunakan, keluarga-keluarga yang tidak menggunakan gula. Jadi ini harus diselesaikan ini dinamika, apalagi kalau itu adalah kekuatan kartel bahkan mafia bahkan mafia gula gitu. Itu berarti mesti hadir dan bisa mempengaruhi kalau menurut saya. Karena kalau tidak diselesaikan, ini akan merusak tatanan bagaimana kebutuhan pokok itu katanya akan menjadi prioritas untuk ekonomi rakyat itu. Gitu. Memang disebutkan dalam percakapan tadi di RDPU itu ada pertanyaan khusus tuh. Ini pemain impornya pemain baru semua nih katanya. Bukan yang lama-lama nih. Ini kaitannya dengan mafia nih. Dengan kartel nih. Siapa mereka gitu. Apa ini pasukan baru lagi gitu. Tapi gak tahu tuh. Saya gak mendengar jawaban dari pemerintah mengenai itu. Jadi dia bilang memang ada orang-orang baru. Cuman siapa mereka? Kenapa mereka yang mendapatkan license ya dapat bukan orang-orang yang dulu. Jadi pertanyaan orang yang dulu ada pertanyaan, orang yang baru juga ada pertanyaan. Jadi kritik umum dalam perspektif ekonomi politik dari Prabowo yang ingin menggeser paradigm untuk ekonomi untuk rakyat adalah jangan sampai ini hanya menjadi dalih untuk aktornya aja yang berbeda gitu. Padahal karakter yang merugikan rakyatnya sama aja. Sama. Ini harus diperhatikan gitulah. Ya harus dibuktikan bahwa kalaupun ada pemain baru yang mempunyai tugas untuk rakyat itu, ya harus dengan karakter, bukan kartel dong. Bukan kartel. Kartel itu harus dihilangkan di dalam struktur perekonomian nasional ini. Karena ini merugikan. Iya. Tapi saya setuju dengan satu pendapat yang dikemukakan Prof. Didin tadi. Bahwa Indonesia atau pemerintah Prabowo ini belum selesai berkelahi dengan persoalan masa lalu. Saya bisa menunjuk 3 nih. Hutang kita itu sangat besar. Sehingga kemudian itu bisa mempengaruhi struktur APBN kita ke depan. Karena yang harus dibayar adalah bukan bunganya tapi pokoknya juga harus dibayar. Dengan utang hampir 8.000 triliun, maka kemudian 8.500-an triliun, maka kemudian itu akan menjadi warisan yang harus diselesaikan. Terus yang kedua, ada banyak persoalan-persoalan yang numpuk di masa yang lalu. Contoh aja misalnya pembenahan mengenai lembaga-lembaga pemberantasan korupsi. Sekarang kan belum bergerak nih Pak Prabowo nih. Kasus korupsi seolah-olah sekarang sedang ditangani. Cuman lembaga yang seperti semacam KPK yang warisan didelegitimasi dulu.
oleh Pak Jokowi itu kan belum diperbaiki ya. Walaupun sekarang KPK udah mulai bergerak-gerak ya. Bergerak-gerak. Jadi ada warisan yang cukup banyak gitu. Sementara itu kelihatannya pengentasan kemiskinan jumlahnya orang miskin turun, tapi orang yang rentan itu naik. Jadi sebenarnya potensi kemiskinan absolut tetap terbuka lebar. Nah ini apakah kemudian ini yang menyebabkan situasi hari ini kita sebut sebagai survival policy of development sedang dilakukan oleh Pak Prabowo? Saya cenderung setuju itu bahwa memang beratnya warisan 10 tahun yang berbasis oligarki yang notabene menimbulkan ketimbangan yang sangat buruk ya. Kemudian juga kelembagaan ekonomi juga ada kartelisasi, mafia macam-macam itu. Lalu sekarang diwarisi oleh pemerintahan Prabowo yang ingin ekonomi untuk rakyat. Padahal musuh ekonomi untuk rakyat itu mafia, kartelisasi, dan oligarki. Tetapi ngomong restructuring itu bukan sesuatu yang mudah. Bukan sesuatu yang mudah oleh siapapun. Oleh siapapun presidennya. Nah kebetulan Prabowo katakanlah kemarin ini para mahasiswa agak marah gitu ya. Netizen marah karena kemudian hidup Jokowi dan lain sebagainya ya. Namanya? Itu Pak Prabowo juga ngomong seperti itu sih ya? Iya di Kongres Gerindra ya. Iya. Itu ada emosi yang menyulut bahwa apakah ini hanya simbolik bahwa dia menghormati presiden siapapun yang pendahulunya, yang itu adalah tata krama ketimuran. Bahkan mungkin ada di balik itu juga untuk menjaga stabilitas kalau dalam survival proses itu gitu. Ataukah orang jadi ragu apakah benar-benar ingin sekedar menjadi pelanjut gitu. Tapi kalau menurut saya sementara ini ya udah 4 bulan pemerintahan ini yang nanti harus diukur 1 tahunan gitu objektifnya. Kayaknya survival policy of development itu memang ada tantangan untuk agar new institusionalisasi berbagai hal ya sehingga ekonomi untuk rakyat itu jalan. Itu membutuhkan macam-macam persiapan dan perlengkapan ya infrastrukturnya yang juga tidak mudah gitu. Sementara tentu saja pemain lama dalam bentuk mafia, kartel dan sebagainya tidak akan diam. Akan dari mulai yang sangat halus lobby sampai bisa juga menjebak gitu untuk gagal. Iya. Sehingga ada berbagai pernyataan yang tidak perlu, misalnya Indonesia gelap dasmu itu kan sebenarnya nggak penting tuh, nggak begitu perlu. Ini malah memperkeruh situasi. Ya, kan? itu yang membuat ada kemarahan publik, ada menyulut emosi ya yang seharusnya itu dihindari ya, sebaiknya dihindari. Jadi kalau kita belajar dari presiden-presiden yang ada ya, itu publik itu kan sangat ini ya, sensitif dan ini heterogenitas vertikalnya itu kan dari mulai yang sangat elit sampai yang sangat massa gitu. Itu kan harus ada sebuah narasi yang secara bijak ya walaupun itu sifatnya mungkin untuk mengetuk publik ya atau mengoreksi publik, ya ada bahasa lain lah. Ya. Prof. Didin, saya teringat kemudian di sisi lainnya orang mulai meraba-raba, memperhatikan dengan seksama apa maksudnya Pak Prabowo mulai menggalang dukungan militer. Ada pembentukan 100 batalion militer pembangunan. Ada upaya untuk memberikan sense of expertise untuk entrepreneur di kalangan militer gitu-gitu. Dan saya dalam diskusi tadi kan kita kemudian menunjuk kira-kira contoh terhadap situasi ini tuh di mana di dunia ini. Dan kita menunjuk Korea ketika Park Chung-hee 1961-1979 di Korea Selatan gitu.
Tapi ini negara yang justru belum dikunjungi oleh Iya. Sebagai orang yang memahami ekonomi politik dan meletakkan konteks. Kalau kita mau lihat apa yang dilakukan sekarang ini dengan konteks di dunia dan kegelapannya juga ada di dunia. Dan Korea menjadi salah satu inspirasi untuk melihat apa yang sedang dilakukan Pak Prabowo. Apa pelajaran apa yang bisa kita lihat di sini? Jadi gini, memang Pak Prabowo ini kan seorang pembaca ya, walaupun militer juga pembaca, rakus baca lah. Mudah-mudahan pembelajar ya, bukan pembelajar, bukan sekedar membaca. Iya, saya yakin juga pembelajar ya, pembelajar. Cuman ini belajarnya kemana ini? Nah gitu. Itu, tapi dia adalah seorang jenderal ya, yang relatif juga punya apa ya reputasi lah begitu, sebagai militer pun ya. Lalu kemudian dia juga mengalami apa namanya transformasi kepemimpinannya di alam demokrasi. Jadi bukan hanya di eranya Pak Harto ya, tapi di alam demokrasi sejak awal sampai hari ini. Gitu. Nah jadi saya lihat itu dengan ada paradigm yang dicoba dia ingin geser dari oligarki Business Development ke People Center Development ini instrumen apa yang mau dia gunakan? Barangkali referensinya memang salah satunya adalah Pak Chung Hee. Tapi Pak Chung Hee itu memerintah Korea Selatan. Pak Chung Hee itu militer juga ya? Militer, dia jenderal. Dan dia melakukan kudeta waktu itu. Di Korea Selatan dia kudeta dan kemudian dia memimpin pemerintahan jadi presiden dengan otoritarian dari sejak 61 sampai 79 itu dan berhasil. Karena kemudian dia mengerahkan perwira militer. Dulu Pak, berhasil itu berhasil di mana? Nah, memang terlalu ini ya, saya terlalu cepat. Jadi maksud saya setelah dia memimpin pemerintahan secara otoritarian dan kemudian mengerahkan militer tadi, itu hampir 2 dasawarsa ya, hampir 2 dasawarsa memerintah. Itu industrialisasi yang terjadi itu kan luar biasa. Korea Selatan itu salah satu di antara Asian Miracle setelah Jepang. Kedua yang paling sukses dengan misalnya menjadi juara champion untuk industri kapal laut yang tadinya dikuasai Jepang sebelumnya oleh Inggris. Tahun 90-an itu kan Korea jadi juara tahun 2000 sampai hari ini dan lain-lain. Belum permobilan, elektronik, smartphone dan lain sebagainya. Itu adalah dirintis sejak Pak Chung Hee. Sejak Pak Chung Hee secara otoritarian dan menggunakan perwira militer untuk memimpin bisnis. Walaupun perwira militer ini kerjasama dengan para cebol, para konglomerat yang memang sudah punya modal mengakumulasi sebelumnya. Yang itu menjadi kunci keberhasilan di samping ada land reform ya. Nah itu land reform diberikan ya pada saat itu. Iya. Ada land reform yang kerjasama dengan Amerika. Tapi memang faktornya juga menghadapi Korea Utara waktu itu. Jadi kompleksitas ini kemudian menjadi semacam apa ya? Ini kan legenda di kalangan dunia ketiga tentang keberhasilan industrialisasi di samping Jepang. Kalau Jepang kan secara lebih demokratis ya. Kalau ini kan awal-awalnya secara sangat otoritarian. Walaupun kemudian nanti Pak Chung Hee dilanjutkan OTW makin demokratis oleh Kim Yong Sam, makin didemokratisasi sampai hari ini. Jadi Korea Selatan ini unik sekali. Sekarang ini negara ya dengan perekonomian industrial yang salah satu termaju di dunia, tapi kemudian demokratis yang diawali oleh pemerintahan otoritarian dan militeristik. Nah, apakah Prabowo terinspirasi oleh Pak Chung Hee? Belum tentu juga sih. Karena Pak Prabowo kan berada dia tidak dengan kudeta pemerintahannya. Dia terpilih lewat pemilu, lalu kemudian dia hidup di alam demokrasi 23 tahun terakhir ini. Jadi ini pertanyaan misalnya tadi ada 100 batalion baru dengan biaya pembangunan ya. Batalion pembangunan disebutnya ya untuk macam-macam food estate macam-macam. Tapi juga ada kursus ya.
200 kolonel dan brigjen untuk bisnis ya. Konon untuk mengisi BUMN dan BUMD. Ini apakah perspektifnya memang untuk industrialisasi? Apalagi ada hilirisasi nanti. Nah, dalam konstruksi demikian bisa jadi referensi ke Pak Chung Hee bisa ya, bisa tidak. Tetapi bisa juga yang agak lebih agraris yaitu Thailand sebenarnya. Thailand itu kan keterlibatan militer di dalam perekonomian itu kan sangat tinggi ya, dengan berbagai kudeta juga 18 kali macam-macam. Tapi kemudian setelah ada Perdana Menteri sipil yang sangat demokratis dan melakukan pemberantasan korupsi dan menempatkan militer kemudian secara proporsional baik dalam kepartean maupun dalam bisnis, kemudian Thailand masuklah menjadi negara yang sekarang ini di bidang agroindustri salah satu termaju di negara berkembang, tapi kemudian demokratis. Setelah itu, apakah referensinya ke Thailand? Kita nggak tahu. Saya mau mendalami dulu yang Korea, Pak. Kalau di Korea, kalau tadi pernyataan Prof. Didin itu kita bisa simpulkan militer bukan hanya alat pertahanan, cuman juga bagian dari alat industrialisasi. Ya. Itu juga dikemukakan, tapi di sana ada land reform. Ya. Jadi rakyat orang bawah yang rentan miskin tadi itu diberi ruang bergerak. Ya. Terus yang kedua juga tadi ada upaya menghubungkan antara militer itu dengan konglomerasi. Nah di Indonesia kan kadang-kadang Pak kita yang lihat ini kok yang negatifnya muncul. PIK 2 pagar laut itu ada dalam PIK 2 itu seluruh infrastruktur untuk kepentingan dari militer sebenarnya sudah disiapkan gitu ya kan. Jadi bukan kerjasama kemudian mengontrol pertumbuhan ekonominya tapi kemudian yang satu mengendalikan yang lain. Begitupun di dalam pagar laut itu ternyata kemudian mantan militer ada di situ gitu loh. Walaupun sekarang yang membongkar itu juga teman-teman dari angkatan laut tuh. Nah kan ada prasyaratnya tuh Pak. Jadi bukan sekedar memilih jalan yang mana, cuman di sana jalan ini menggunakan prasyarat ini gitu. Di Indonesia nih gimana? Korea dulu Pak sebelum ke Thailand. Betul. Jadi itu mengapa industrialisasi Korea sebagai satu legenda yang sukses di dunia. Itu yang sering dilupakan itu faktor land reform itu justru. Itu dengan kontrol dari Amerika itu. Mengapa itu sukses land reform pun. Artinya tuh akses masyarakat bawah di Korea untuk bagian dari kemajuan industrialisasi sehingga tingkat ketimpangannya juga tidak buruk. Itu karena peranan sukses dari land reform dulu sebelum terjadinya industrialisasi besar-besaran. Nah di kita ini kan kita punya namanya Undang-Undang Pokok Agraria tahun 60. Itu katanya salah satu undang-undang terbaik. Bahkan di waktu ketap MPR tahun 98 diperkuat. Tapi pelaksanaannya ini memble. Reklamasi terjadi di mana-mana. Reklamasi seluruh penjuru. Itu kemarin dibocorkan oleh satelit itu. Kemudian kasus PIK 2 ini yang notabene adalah potret dari reklamasi yang akan berjalan skala nasional ini kan satu pengkhianatan terhadap undang-undang pokok agraria walaupun itu di laut. Karena kemudian di sana ada nelayan yang ruang hidupnya dari ikan dan macam-macam sumber daya laut itu terberangus begitu. Kemudian dipagari karena disiapkan untuk reklamasi oleh Aguan dan kawan-kawan gitu. Presiden Prabowo sebenarnya sudah melangkah dengan memerintahkan marinir kan seperti itu. Untuk mencabutnya bahkan perintah juga ke Menteri Kelautan. Tapi yang terakhir ini yang agak menyedihkan itu seolah-olah diselesaikan hanya dengan kepala desa dijadikan tersangka dan didenda sekian puluh miliar ya dan akan dilaksanakan dan dianggap selesai gitu. Kalau menurut saya Presiden Prabowo
kalau ingin memang sukses dalam industrialisasi nanti ya dengan format untuk ekonomi untuk rakyat, undang pokok agraria itu harus dilaksanakan dan harus dituntaskan itu. Jadi hak aguan untuk yang hanya 1, atau 17 kilometer gitu ya. 1.700 hektar itu. Hektar, sekarang puluhan ribu hektar. Itu yang di luar PSN yang legal itu harus dibatalkan. Harus dibatalkan dan itu simbol bahwa nanti rakyat punya akses kepada sumber daya yang paling pokok, apakah itu tanah, laut dan lain-lain yang itu merupakan sumber hidup, sumber kehidupan gitu loh. Jadi stop reklamasi dan ubah kebijakan itu dan berikan land reform supaya itu bisa. Nah, soal yang cebol tuh Pak, memang kalau di Korea tuh kan Samsung dan Hyundai itu betul-betul dipakai oleh Park untuk mendinamisir intensitas percepatan dari industrialisasi. Nah, kalau di Indonesia nih gimana itu Pak ininya? Ya, ini memang gini. Jadi saya meneliti apa yang disebut dengan konten teknologi dalam pertumbuhan ekonomi. Sejak zaman Pak Harto. Itu teknologi dalam pertumbuhan ekonomi di akhir 80 sampai pemerintahan berakhirnya Pak Harto itu positif. Tapi sejak reformasi itu negatif. Artinya apa? Bukan hanya teknologi itu selama Pak Harto pun tidak berhasil dikuasai oleh anak bangsa, tapi konten teknologi pun di era reformasi itu tidak menjadi engine of growth. Jadi pertumbuhan ekonomi selama reformasi makin diisi oleh yang disebut dengan financial driven. Hanya uang dan uang gitu. Dan uang ini dikuasai yang dulu sejak tahun 50, zaman Pak Harto makin ada privatisasi. Ini terakumulasi oleh kelompok bisnis besar yang kemudian oleh para ahli disebut sebagai munculnya struktur oligarki, yaitu elit kecil bisnis mengendalikan keseluruhan perekonomian. Bahkan terakhir ini mendikte politik gitu. Ini memang tantangan luar biasa beratnya bagi Presiden Prabowo agar untuk disehatkan. Kita bukan anti besar loh, tapi mereka yang menguasai modal finansial ini, itu sebenarnya harus ditugasi menjadi pemain industri saja, tanpa terlibat di dalam misalnya investor politik, karena ini yang kemudian mendistorsi perekonomian kita dan para pemain, para aktor itu sering disebut sebagai hanya memburu rente, pemburu rente, rent seeker, bukan menjadi champion sebagai aktor industrialisasi. Gitu. Jadi dalam economic survival itu kata kunci yang kedua nih saya dapat dari Prof Didi nih. Maka yang harus dibangun adalah kedaulatan ekonomi. Karena dengan kedaulatan itu ketahanan pangan itu sudah terjaga. Di mana ada kontrol dari negara terhadap industri-industri strategis tertentu yang bisa kemudian membangun kemaslahatan bagi publik. Dan konglomerasi tadi dipakai oleh ini. Bukan sebaliknya gitu ya. Bukan sebaliknya. Jadi mestinya, jadi pertama kita tidak anti besar ya, dan tidak anti konglomer, anti pengusaha besar, bukan. Tetapi mereka-mereka yang telah mengakumulasi modal finansial besar-besaran ini dan jumlahnya relatif kecil ya, hanya 0,02% itu di dalam struktur bisnis perusahaan itu di dalam menurut BPS itu. Jangan kemudian mereka itu kasarnya itu jangan jadi sumber ATM, ATM politik, jangan. Tapi jadi dorong mereka dengan segala insentif dan disinsentifnya untuk menjadi champion
tidak sebagai aktor industrialisasi. Dan itu yang terjadi di Korea Selatan. Itu yang dilakukan oleh Park Chung-hee, meminta atau memaksa Hyundai dan Samsung untuk menjadi bagian mendinamisir. Jadi dia tuh dipakai betul untuk kepentingan ekonomi berdaulat tadi itu. Memang ini ada yang unik mungkin. Apakah Presiden Prabowo sedang memainkan bahwa aktor pokok di dalam industrialisasi ke depan ini bukan hanya yang swasta, tapi juga yang didorong oleh negara, yang berasal dari BUMN. Bisa jadi kan? Bisa jadi. Ini akan kita diskusikan soal Danantara. Pak, saya mau lanjutin tadi Pak, soal Thailand Pak. Apa bedanya itu tadi? Karena di Thailand yang saya lihat uniqueness-nya itu dibanding Korea, di Korea nggak ada kerajaan Pak. Ada sih. Di situ faktor kerajaan itu gede banget. Betul. Nah kalau kita kerajaan asosiasinya Mulyono juga raja. Jadi itu ada kerajaan, ada kekuatan militer yang digunakan, tapi kemudian ada agroindustri yang berbasis kepada rakyat itu. Yang menarik di Thailand gitu. Berkali-kali terjadi instabilitas politik, tapi kemudian ekonominya dia adem-adem aja tuh. Betul. Apa yang menarik di situ ya Pak di Thailand? Yang menarik itu begini, dan Indonesia mungkin lesson learn-nya apa gitu. Jadi kudeta itu 18 kali terjadi. Lalu tapi agroindustrinya jalan terus. Mengapa? Karena seluruh keluarga kerajaan itu umumnya di PhD di bidang agro, di bidang pertanian. Oh gitu? Iya, yang makro maupun yang mikro. Dan mereka misalnya mempelopori bibit unggul untuk apa. Sehingga kita sebut Bangkok itu di bidang belum di bidang perikanan, sehingga mereka menyebut sebagai kitchen in the world. Kitchen in the world. Jadi bagaimana agroindustri itu mensejahterakan para petani dan menyumbang kepada pembangunan nasionalnya Thailand, tapi juga dia adalah pemain dunia, mengekspor barang-barang teknologi menengah ke bawah di bidang agro. Jadi kalau kita jalan-jalan di Eropa kemana-mana, pasti ada toko Thailand yang menjual produk-produk agroindustri itu yang banyak dibeli oleh masyarakat dimanapun. Saya pernah ke Afrika Selatan, ada toko Thailand di Timur Tengah banyak, apalagi di Eropa ya, di mana-mana, di Asia apalagi di toko Thailand, dan itu menjual olahan dari agro. Di macam-macam, ada terasi yang kualitas tinggi lah. Kemudian seperti sampai durian ya. Yang di pepaya Bangkok, durian Bangkok, macam-macam Bangkok. Itu. Dan itu dijual bukan hanya di Thailand tapi di seluruh dunia. Dan ini menyumbang pada devisa yang besar. Sehingga dia praktis menjadi pemimpin agroindustri untuk di dalam di dunia untuk yang teknologi menengah ke bawah. Tapi nah kalau begitu ada yang menarik tuh Pak, kalau dibandingkan Indonesia. Di Thailand itu istananya justru menjadi center of excellence untuk memuliakan agroindustri dan menjadi etalase, menjadikan Thailand sebagai etalase di berbagai belahan di dunia. Dan itu persis berbeda persis dengan Indonesia kan Pak. Di Indonesia ini kerajaannya gitu. Apalagi kalau kerajaan Mulyono, orang naruh modal di situ, diduga seperti itu, tapi kemudian untuk kepentingan dia supaya dia dapat kedekatan politik dan menggunakan kedekatan politiknya itu untuk memperluas akses politik untuk membuat kebijakan-kebijakan yang berorientasi pada dirinya sendiri. Itu kan bedanya di situ tuh Pak. Betul. Nah terjadilah kemudian ini dekat dengan ini, memberikan investasi di situ, tapi kemudian itu melindungi kepentingannya dia. Itu bedanya di sini. Jadi harus diubah itu ya. Tapi bagaimana peran militernya Pak? Iya, jadi begini. Jadi kerajaan ini payung yang bisa menstabilkan perekonomian Thailand ini dari waktu ke waktu. Dari sejak tahun 60-an sampai hari ini gitu kan. Tapi karena militernya sebelum tahun 2000 itu selalu punya peran di bisnis dan politik, terjadilah berbagai kudeta sampai 18 kali. Tapi sejak tahun 2000 dimulai saya lupa nama Perdana Menterinya itu yang sangat miskin itu. Sangat sederhana. Itu mulai membereskan
peranan militer dalam bisnis dan politik. Dan diteruskan oleh Thaksin. Dan sejak itulah kemudian hampir tidak terjadi lagi semacam perubahan yang besar-besaran di bidang politik. Kecuali hanya satu kali kalau nggak salah. Dan kemudian demokratisasi yang rely on dengan kemajuan ekonomi, khususnya dengan agroindustrialisasi tadi. Nah, jadi kerajaan di kala kemajuan ini pun gitu, itu kan selalu menjadi pelindung ketika ada krisis. Karena misalnya Thaksin. Thaksin itu pernah jadi Perdana Menteri dan melanjutkan proses demokratisasi, tapi kan kemudian ada masalah dia. Ada masalah. Konon isunya adalah, maaf ya, Thaksin itu kan keturunan. Warga keturunan yang bukan asli ya. Bukan asli Thailand. Tapi kemudian dia katanya memasukkan jenderal di militer orang-orangnya. Itu kemudian dihentikan. Dihentikan oleh kerajaan sendiri. Muncul Perdana Menteri yang lain. Jadi kerajaan itu selalu berpihak pada rakyat. Dan stabilisator gitu. Nah, jadi kita butuh semacam itu, entah formatnya seperti apa. Karena Malaysia juga seperti itu. Kita ini kalau ada krisis politik misalnya yang bisa mengancam krisis ekonomi, itu siapa pendamai kita, siapa pelindung kita gitu. Itu saya. Nah, apakah Indonesia butuh seperti itu enggak gitu? Jadi kerajaan dengan rasa republik ya, respublik kepentingannya rasanya rasa republik gitu ya. Betul. Pak, yang Perdana Menteri itu ini bukan Prayut Chan Ocha atau Chuan Lik Pai? Chuan Lik Pai. Chuan Lik Pai itulah yang mempelopor paling awal pemberantasan korupsi. Kemudian menempatkan militer membebaskan bisnis dari militer aktif. Boleh aktif di bidang politik dan bisnis kalau pensiun. Itu pelopornya Chuan Lik Pai. Diteruskan oleh Thaksin. Hanya tadi Thaksin ada distorsi lagi. Tapi kemudian ini pembaruan terus menerus. Dan sekarang itu praktis Thailand itu democratic way ini relevan dengan kemajuan ekonomi gitu loh. Jadi pelajaran penting dari Thailand, satu, pemberantasan korupsi dilakukan secara serius, sistematik, dan terintegrasi semuanya. Terus yang kedua, militer tetap dilibatkan tapi secara proporsional. Di mana yang diefektifkan dan diaktifkan adalah pensiunannya. Itu pelajarannya. Korea dan Thailand masing-masing punya keunikan. Pertanyaannya Pak, jadi Indonesia ini gelap banget, gelap aja. Ya memang lagi gelap karena seluruh dunia juga gelap. Jadi gimana tuh Pak? Kalau menurut saya memang dunia ini lagi gelap. Dunia lagi gelap. Memang sejak perang Ukraina Rusia, kemudian Israel dilanjutkan oleh Israel dengan Palestina, tiba-tiba ditambah dengan terpilihnya Trump. Perang dagang Cina Amerika, kemudian American First memberi tarif yang 100% ke atas. Ke berbagai negara, bahkan Kanada, Meksiko, bukan hanya Cina. Jadi ini membuat gelap dunia. Nah, sehingga indikator ekonomi nasional pun dipengaruhi oleh indikator global yang gelap tadi. Jadi memang gelap perekonomian kita pun. Kemudian ada suasana karena pemerintahan 10 tahun juga membuat gelap. Nah, ini pemberian Prabowo ini tadi survival policy of development ini masih lumayan lah untuk diberi kesempatan agar membuktikan apakah betul pergeseran paradigma people centered development dan kemudian diwujudkan untuk rakyat itu diwujudkan secara demokratis juga gitu loh. Oke. Jadi Indonesia dalam situasi yang gelap bukan berarti tidak ada optimisme. Optimisme harus terus dihidupkan. Profesor Didin ingin menyumbang paradigma itu. Tidak gelap banget, gelap, dan dunia juga gelap. Dan kegelapan adalah bagian penting untuk timbulnya matahari di esok hari. Inilah cara kami menjaga kewarasan. Profesor Didin adalah penjaga kewarasannya dalam ekonomi politik. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, asik.